Episode 7, Iblis, Janda Pemangsa, Kakek. Di sebuah desa tua yang berkabut di lereng Gunung Lawu, ada cerita yang selalu dibisikkan para orang tua kepada anak-anaknya ketika malam tiba. Cerita tentang iblis janda, sosok misterius yang konon memburu para kakek yang berjalan sendirian di malam hari. Dulu, puluhan tahun lalu, hiduplah seorang janda bernama Sulastri. Wajahnya cantik, namun hidupnya penuh kesepian. Suaminya meninggal muda, dan sejak itu ia hidup sendiri di rumah kecil di pinggir hutan. Penduduk desa sering melihatnya duduk di beranda saat senja, memandang kosong ke arah jalan setapak yang gelap. Namun suatu malam, Sulastri ditemukan meninggal secara misterius di dalam rumahnya. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Tak ada luka, tak ada tanda perkelahian. Sejak saat itu, desa mulai berubah. Orang-orang tua yang sering berjalan sendirian saat malam mulai mengaku melihat seorang janda berdiri di pinggir jalan. Rambutnya panjang, menutupi wajah, bajunya putih lusuh, tertiup angin. Suatu malam, seorang kakek bernama Pak Wiryo pulang dari ronda. Jalan desa gelap, hanya ditemani cahaya bulan. Saat melewati tikungan dekat pohon besar, ia melihat seorang wanita berdiri diam. "Pak, antar saya pulang." Suara wanita itu lirih. Pak Wiryo ragu, tapi rasa kasihan membuatnya mendekat. Saat wanita itu mengangkat wajahnya, Pak Wiryo membeku. Matanya hitam pekat tanpa putih mata. Bibirnya tersenyum terlalu lebar. "Aku sudah lama menunggu," bisiknya. Tiba-tiba angin berhembus dingin. Rambut wanita itu bergerak sendiri seperti hidup. Tubuhnya memanjang, tangannya kurus mencengkeram bahu Pak Wiryo. Keesokan paginya, warga menemukan Pak Wiryo tergeletak di jalan setapak. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar seperti melihat mimpi buruk terakhirnya. Sejak saat itu, orang desa percaya bahwa arwah Sulastri berubah menjadi iblis janda, roh yang memburu koki-koki yang berjalan sendirian saat malam. Tak ada yang tahu mengapa hanya mereka yang diburunya. Ada yang bilang karena ia kesepian, ada pula yang percaya ia menyimpan dendam pada laki-laki tua yang dulu memperlakukannya buruk. Kini, setiap malam berkabut, penduduk desa selalu menutup pintu lebih awal. Para kakek tak lagi berani berjalan sendirian setelah maghrib. Karena kadang, di tikungan jalan dekat hutan, masih terlihat sosok wanita berdiri diam, menunggu seseorang lewat. Dan jika seseorang mendengar suara lirih memanggil, "Pak, antar saya pulang," orang desa tahu jangan pernah menoleh. Sekian.